Bab 722. Tuhan ada mata. Aura tubuhnya sangat mengerikan, bawahannya tidak berani untuk menolak, hanya bisa menganggukkan kepala dengan tertegun. Baik, kalau begitu. Aku akan segera memeriksa keadaan ini. Tapi, Yes Corp. Tatapan mata Davin Ye berubah menjadi lebih tajam. Jika dia benar-benar mati, bukankah aku bisa mendapatkan Yes Corp kapan saja? Untuk apa kamu khawatir akan telat beberapa hari? Apa yang dia katakan juga benar. Jika Golden Ye mati, apa yang harus direbutkan oleh Davin Ye dengannya? Jangankan perusahaan, mungkin saja dia tidak bisa menjaga istri dan anaknya lagi. Apa yang dikatakan oleh Tuan Davin benar, selama dia mati Yes Corp akan menjadi milikmu, jadi tidak masalah telat beberapa hari. Tatapan mata Davin Ye menjadi tajam. Apa kamu masih tidak ingin segera melakukan ini? Iya, aku akan segera memeriksanya. Setelah orang itu pergi, Davin Ye memicingkan matanya untuk melihat kontrak kerjasama yang akan segera dia tanda tangani tadi. Akhirnya dia mengangkat kontrak kerja itu. Setelah melihat beberapa saat akhirnya dia tersenyum. Apakah Tuhan memiliki mata, hingga bisa terjadi masalah seperti ini pada Golden Ye? Setelah itu dia langsung merobek kontrak kerja itu, lalu tatapan matanya penuh dengan ejekan. Dia mati pada hari pernikahannya. Ini adalah sebuah kabar gembira. Hanya saja, ketika Davin Ye memikirkan Audrey Han, dia langsung menggerutkan keningnya. Tidak tahu bagaimana dengan keadaan dia sekarang. Apakah dia merasa sangat sedih? Selama 2 hari ini Audrey Han terus merawat dirinya di rumah sakit. Waktu itu setelah terkena guyuran hujan, meskipun dia sudah sadarkan diri, tapi keadaannya masih belum membaik, malah mengalami demam tinggi. Meskipun pada awalnya hanya demam biasa, tapi kesadarannya masih sangat jelas. Suhu tubuhnya terkadang tinggi dan kadang juga rendah. Lalu malam harinya, dia mulai demam tinggi dan tidak turun lagi, hingga membuat kesadaran Audrey Han menjadi tidak jelas dan mulai jatuh pingsan. Hanya saja sebelum dia pingsan, Audrey terus menggenggam tangan Audrey Han dan mulutnya terus menggumamkan sesuatu. Golden, harus temukan dia. Tidak akan ada masalah padanya, tidak akan ada masalah. Golden. Dia terus mengumamkan kata ini, pikirannya penuh dengan Golden Ye. Audrey Han yang seorang pria saja hampir merasa kalau tangannya sedikit kesakitan saat digenggam olehnya. Ketika dokter memeriksa keadaan Audrey Han, dia melihat bekas cengkraman di tangan Audrey Han, lalu berkata dengan aneh. Jelas-jelas wanita ini sudah pingsan, mengapa kekuatannya masih sangat besar? Audrey Han tersenyum pahit saat melihat tangannya. Bagaimana tidak, demi Golden Ye saja dia rela membuang nyawanya. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Dokter menghelakan nafas, lalu dia membenarkan kacamata yang melekat pada wajahnya, lalu menjelaskan dengan suara rendah, kalau mau jujur keadaan adikmu sekarang sangat bahaya. Jika suhu tubuhnya terus tinggi seperti ini, maka ini adalah hal yang sangat berbahaya. Selain itu kamu juga tahu kalau dia sedang hamil, jadi kami harus hati-hati memberinya, maka dari itu. Aku sarani sebelum demamnya turun, lebih baik lakukan penurun suhu secara fisik, hal lainnya tunggu demam dia sudah turun baru katakan. Penurun suhu secara fisik. Audrey Han menggerucutkan bibirnya, meskipun keadaan Audrey Han sekarang hanya cocok untuk hal ini, tapi dia masih merasa sedikit berbahaya. Bagaimanapun keadaan tubuh Audrey Han sekarang masih sangat lemah. Tapi, sepertinya tidak ada cara lain selain hal ini. Memikirkan ini, Audrey Han hanya menganggukkan kepala. Siska Su berkata dari samping, aku sangat ahli dalam bidang ini. Ketika anak aku sedang demam dan tidak berani minum obat, aku selalu menggunakan cara ini untuk menurunkan panasnya. Ceo Han, kamu sudah menjaga Nona Han dalam waktu yang cukup lama, setelah ini kamu istirahatlah dulu, biar aku yang menjaganya. Dokter yang ada di samping juga ikut menganggukkan kepala, benar, orang yang mengerti lebih baik, jadi dia tahu bagaimana cara mengurusnya. Benar Ceo Han,
kamu pergilah beristirahat. Siska Su membujuknya. Audrey Han menggerucutkan bibirnya, dia melihat ke arah Audrey Han yang sedang tertidur dengan gelisah sekilas, lalu barulah dia menganggukkan kepala. Ketika dia ingin berdiri, Audrey Han terus menggenggam tangannya dengan erat. Siska Su melihat ini langsung maju untuk menolongnya. Akhirnya tangan Audrey Han bisa dilepaskan, gantinya tangan Siska Su yang digenggam olehnya. Siska Su tersenyum berkata, selanjutnya serahkan kepada aku saja. Audrey Han tersenyum kepadanya, lalu berkata, iya, maaf merepotkanmu. Lalu dia keluar dari kamar pasien. Bisa dibilang selama beberapa hari ini hatinya sangat lelah. Bagi Audrey Han keadaan sekarang tidak selelah seperti dulu ketika dia baru mengenali adiknya, yang harus terus bolak-balik dari dalam dan luar negeri, lalu setelah pulang masih harus lanjut bekerja. Paling tidak suasana hatinya waktu itu asih baik, jadi semuanya menjadi sangat berarti dan penuh semangat. Tapi kerja keras dia selama beberapa hari ini sangat melelahkan. Meskipun Golden Ye belum menjadi adik iparnya secara resmi, tapi sekali teringat pria yang mendominasi di kota utara yang berasal dari Yes Corp akan menghilang dari dunia ini, membuat hatinya merasa sedih. Audrey Han menggerutkan keningnya, tiba-tiba ada orang yang datang memberinya laporan. CEO Han, ada orang di luar sana yang mengatakan kenal dengan Nona Audrey dan ingin masuk kemari. Kenal dengan Audrey. Audrey Han berpikir sejenak, lalu berkata, bahwa aku pergi temui dia. Audrey Han dibawa orang pergi ke sana, sebelum mendekat ke sana, dia sudah mendengar suara wanita yang begitu familiar. Aku benar-benar kenal dengan Audrey, aku datang dari negara X dan baru mendarat hari ini. Setelah berkeliling selama beberapa hari, barulah aku menemukan rumah sakit ini. Aku adalah teman baiknya, karena terjadi masalah pada pernikahannya, jadi aku memilih menetap di sini untuk mengatasi hal lain. Kamu jangan menghadang aku lagi, biarkan aku masuk. Suara ini. Langkah kaki Audrey Han tersentak, bukankah ini Gita? Selama beberapa hari ini terjadi banyak masalah, sehingga membuatnya melupakan Gita. Memikirkan ini, Audrey Han langsung mempercepat langkah kakinya, lalu dia segera muncul di hadapan semua orang. CEO Han, wanita ini bilang. Ketika melihat Audrey Han, mata Gita langsung bersinar. Dia sangat ingin memanggilnya, tapi dia tidak tahu harus memanggilnya dengan sebutan apa. Dia tidak ingin memanggilnya dengan sebutan Tuan Audrey, jadi dia pun tidak jadi menyapanya dan hanya melambaikan tangan kepadanya dengan gembira. Biarkan dia masuk. Audrey Han melihat ke arah Gita dengan datar. Dia tentu saja tahu, wanita ini pada awalnya memasang wajah yang cemberut, lalu setelah melihat dirinya, matanya langsung bersinar dan langsung melambaikan tangan kepada dirinya dengan penuh semangat. Ketika pandangan ini masuk ke dalam indera penglihatan Audrey Han, terlihat seperti seekor hewan peliharaan yang melihat majikannya sendiri, lalu hewan itu langsung menggoyangkan ekornya yang menunjukkan dia sangat bahagia dan begitu setia. Setelah Gita dilepaskan, dia langsung berlari ke hadapan Audrey Han. Han. Dia langsung menghentikan kata-katanya, lalu bertanya, bagaimana dengan keadaan Audrey? Apakah Tuan Muda Golden sudah ditemukan? Mendengar ini Audrey hanya bisa menggerutkan keningnya, lalu dia mengulurkan tangannya untuk memijat kepalanya dan menggelengkan kepala. Ekspresi wajah Gita seketika berubah menjadi sedih, tidak ketemu. Lalu bagaimana dengan Audrey? Dia demam. Dia berkata dengan perlahan, suaranya juga terdengar sangat serak dan kelelahan, keadaannya tidak terlalu baik, lalu Golden juga tidak ditemukan. Apakah urusan di negara X sudah selesai diatasi? Gita menganggukkan kepala, semuanya sudah diatasi dengan baik, tapi aku tidak bisa menangani pihak media. Selain itu aku juga sudah memeriksanya. Berita ini sudah menyebar ke dalam negeri, sekarang hampir seluruh orang kota utara mengetahui masalah ini. Tatapan mata Audrey Han menjadi semakin dalam, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Bersambung.